대표님, Hai Sobat Drakor, kali ini Mimin akan kembali melanjutkan drama Korea Clean with Passion for Now karena banyak yang meminta untuk melanjutkan. Langsung saja kita ke alur drama Korea Clean with Passion for Now. Di kantor, sekretaris Kwon memarahinya Sungyul karena bertindak tidak sopan kepada Osul dan meminta agar Sungyul meminta maaf. Namun Sungyul menolak dengan berbagai alasan. Akhirnya sekretaris Kwon meminta maaf kepada Osul atas nama Sungyul. Dia juga memberitahu tentang misophobia yang diderita Sungyul. Saat itu Sungyul yang berjalan di lorong kantor dengan sengaja mendengar jawaban Osul bahwa dia menyukai dan menganggap Sungyul sebagai orang yang baik. Mendengar perkataan Osul membuat Sungyul menjadi salah tingkah. Osul juga meminta sekretaris Kwon untuk memberikan sup buatannya kepada Sungyul, namun dia menolak dan meminta agar Osul memberikannya sendiri. Malam itu, Osul memberanikan diri untuk menemui Sungyul dan memberikan sup buatannya. Sungyul yang baru selesai mandi, dia terkejut melihat Osul di depan pintu. Dengan panik, Sungyul segera berganti pakaian. Osul dengan kikuk menjelaskan bahwa dia membawa sup untuknya. Saat di dalam rumah, tak begitu banyak obrolan di antara mereka. Bahkan Sungyul menjadi salah tingkah lagi. Meskipun suasana agak canggung, mereka pun saling memaafkan. Osul juga mengerti dengan fobia yang dimiliki Sungyul. Karena malam semakin larut, Osul memutuskan untuk pulang dan tak lupa juga dia mencuci gelasnya. Sementara itu, Sungyul berganti pakaian. Namun Sungyul teringat dengan gelas milik Osul yang dia bawa dari kantor. Osul masih sibuk mencari sabun di dapur dan tak kunjung menemukannya. Sungyul yang panik takut ketahuan, dia segera berlari dan menghentikan Osul. Dia berharap Osul tidak menemukan gelas miliknya. Dengan berbagai alasan yang tak masuk akal, Sungyul terpaksa mengusir Osul pulang. Esok harinya, Osul mendapatkan tugas untuk membersihkan di sebuah apartemen, tempat di mana seorang pria tampak sangat mencurigakan. Di sisi lain, Sungyul telah sampai di kantor. Sekretaris Kwon terkejut mengetahui saat Sungyul mengubah gaya rambutnya. Kemudian sekretaris Kwon mengatakan bahwa Osul mendapat tugas di apartemen daerah Songwol-dong sendirian. Saat itu Sungyul baru menyadari bahwa klien yang berada di daerah sana ada yang di blacklist. Sungyul segera memeriksanya siapa orang yang memanggil jasa kebersihannya. Ternyata memang benar klien itu adalah pria mesum. Sungyul dengan cemas mencoba menghubungi Osul. Saat itu hujan turun sangat deras. Pria mesum itu kembali ke rumah dan menemui Osul. Sungyul yang takut terjadi hal buruk kepada Osul, dia langsung pergi menemui Osul. Dia berlari menembus derasnya hujan. Sesampainya di rumah pria mesum itu, Sungyul terus menggedor pintu dan memanggil Osul. Saat pria mesum keluar, Sungyul langsung memukulnya. Beruntung tidak terjadi apa-apa dengan Osul. Dalam perjalanan pulang, suasana di antara mereka terasa canggung. Melihat tangan Sungyul yang terluka, Osul meminta untuk berhenti di sebuah apotik. Merasa bahwa tidak terjadi apa-apa dengannya, Sungyul dengan yakin langsung menarik dan menyium Osul. Dan dari kejauhan, Mr. Choi melihat mereka berdua. Mr. Choi juga baru menyadari jika Sungyul adalah pasiennya selama ini.
Esok harinya adalah hari paling aneh di rumah Osul. Adik dan juga ayahnya sangat terkejut mengetahui jika Osul mandi dan keramas. Karena mereka tahu selama ini Osul jarang mandi. Bahkan Osul berdandan sangat cantik saat akan ke kantor. Ayah dan juga sang adik merasa jika Osul sedang jatuh cinta. Di kantor, saat Sungyul memeriksa kebersihan kantornya, Osul menyapanya dengan sangat manis, dan hal itu membuat Mas Badrun jadi salah tingkah. 안녕하세요, 대표님. 김호솔 씨, 네, 여기 다시 닦으세요. 여기 가시. Sesaat setelah Sungyul pergi, dia bingung harus mengatakan apa pada Osul tentang ciuman itu. Kemudian dia melihat Osul yang hampir jatuh. Dengan cepat Chaemin menyelamatkan Osul. Namun aksi penyelamatan yang seperti adegan FTV itu membuat Sungyul cemburu. Sungyul memarahi kuku Chaemin yang panjang. Sungyul juga memarahi Osul yang hampir terluka. Setelah kepergian Sungyul, Osul baru menyadari bahwa Sungyul cemburu. Hal itu terlihat jelas saat Chaemin pergi dengan Osul. 그때 잘랐어야 됐어. Malam harinya, Osul menceritakan ciuman itu kepada Juyeon. Dia pun terkejut mendengarnya, karena bagaimana mungkin seorang fobia terhadap kuman bisa mencium Osul. Osul terlihat sedang bingung dengan ciumannya dengan Sungyul. Tanpa sengaja, mereka pun dipertemukan di jalan. Kemudian, mereka pun pergi ke sebuah kafe. Di sana, Osul memberanikan diri untuk menanyakan maksud ciuman malam itu. Namun, karena suasana hati Sungyul yang tak karuan, dia meminta maaf karena tidak bisa membahas hal itu sekarang. Osul benar-benar kecewa karena hal itu penting baginya dan perasaannya. Sungyul yang merasa Osul menuntutnya, dia mengatakan untuk saat ini dia tidak tertarik berkencan dengan siapapun. Jadi Sungyul meminta agar Osul tidak berharap banyak kepadanya. Keesokan harinya di kantor, suasana menjadi sangat canggung. Mereka berdua saling mengelak pandangan. Setelah itu, Osul menghampiri Sungyul. Dia menganggap ciuman yang Sungyul lakukan adalah impas, karena Osul juga melakukan hal seperti itu kepadanya. Saat rapat dimulai, Sungyul masih memikirkan perkataan Osul. Pada saat itu, Osul yang kesal terus menggoda Sungyul. Hingga akhirnya, Sungyul menjadi marah dan mengagetkan semua orang. 그 길을 이었습니다. 이런... 야! Di sisi lain, ayah yang bekerja sebagai jasa cuci mobil diganggu oleh dua preman yang tidak suka dengan kehadirannya di wilayahnya. Namun dengan sabar, ayah tetap melanjutkan pekerjaannya. Kemudian adik Osul mengetahui pekerjaannya sebagai pembersih karena tanpa sengaja Yongsik memberitahu Odol dengan pekerjaan kakaknya. Odol sangat marah kepada kakaknya yang telah berbohong tentang pekerjaannya. Dia juga kecewa kepada kakaknya karena banyak wanita seusianya bekerja di kantor dan bukan sebagai petugas kebersihan. Sekretaris Kwon datang menemui kakek Sungyul dan mengatakan tentang perubahan yang dia alami Sungyul sejak kehadiran Osul di perusahaan. Kakek pun segera meminta sekretaris Kwon untuk menyelidiki lebih lanjut tentang latar belakang keluarga Osul. Esok harinya, Osul dikejutkan dengan penampilan Mr. Choi yang sangat rapi. Osul pun mengira jika Mr. Choi akan menyatakan perasaannya kepada wanita yang disukainya. Di kantor, Oh dan Sungyul berpapasan di tangga. Saat itu dengan ragu, Sungyul menanyakan apakah selama ini dirinya terlihat menyebalkan. Dengan nada kecewa, Osul mengatakan bahwa memang benar Sungyul sangat menyebalkan karena telah membuat hatinya menjadi bingung. Sungyul merasa benar-benar terpukul dengan perkataan Osul. Dia pun memberanikan diri untuk menceritakan kisah cintanya kepada sekretarisnya. Namun karena malu, dia beralasan menggunakan istilah temannya. Sekretaris Kwon mengerti bahwa itu adalah dirinya. Sungyul menceritakan semua kepada sekretaris Kwon sejak pertemuan pertamanya dengan Osul dan ciuman yang dilakukannya. Sekretaris Kwon berpendapat jika teman Sungyul memang sangat bodoh. Kenapa setelah melakukan ciuman dia harus meminta maaf? Sekretaris Kwon pun menyarankan agar teman Sungyul menyatakan cinta kepadanya agar tidak membuat hati seorang wanita menjadi bingung.
Sementara itu, Mr. Choi mengungkap identitasnya sebagai seorang psikiater termuda. Dia juga melakukan seminar di kampus milik Juyeon. Tentu, Juyeon yang melihat Mr. Choi terkejut. Dia pun segera menghubungi Oh-sol dan memintanya untuk segera datang ke kampusnya. Sun-gyul masih memikirkan perkataan sekretaris Kwon yang meminta untuk menyatakan perasaannya. Dia pun pergi untuk menemui Oh-sol. Namun Oh-sol sudah dan hanya tinggal Dong-hyun. Kemudian Dong-hyun mengatakan jika Oh-sol pergi ke kampus temannya. Oh-sol yang sudah sampai di kampus Joyeon, dia segera menyeretnya masuk ke ruang seminar. Di sana, Oh-sol sangat terkejut ketika mengetahui bahwa selama ini Mr. Choi adalah seorang psikiater. Setelah seminar itu selesai, Oh-sol benar-benar tidak percaya bahwa selama ini Mr. Choi adalah seorang psikiater muda. Dia merasa malu dan tidak pantas untuk berteman dengannya. Saat itu, Sun-gyul terus menghubungi Oh-sol dan mencari keberadaannya. Setelah melihat dari kejauhan, Sun-gyul meminta Oh-sol untuk tidak pergi kemanapun. Dan tepat saat Sun-gyul turun dari mobilnya, Mr. Choi datang menghampiri Oh-sol. Langkahnya terhenti dan melihat mereka berdua. Mr. Choi mengungkapkan kepada Oh-sol bahwa orang yang selama ini dia sukai dan ingin dia lindungi adalah Oh-sol. Di masa kecilnya, Sun-gyul jatuh pingsan karena upil yang dilempar Oh-sol. Saat itu dengan sigap, Oh-sol memberikan nafas buatan untuknya hingga akhirnya Sun-gyul tersadar. Apakah Sun-gyul akan berhasil mengungkap perasaannya kepada Oh-sol? Tetap stay, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dan terima kasih.